بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin al-hadirat as-saimin wa saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana kita sampai pagi ini di hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Kita masih ditetapkan dalam taufik hidayah, masih termasuk dari orang-orang yang masih mau berpuasa di bulan Ramadan, masih mau meramaikan masjid-masjid Allah di malam hari dengan qiyamul lail, salat tarawih, di mana banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Coba antum keluar siang-siang coba dah. Kemarin saya ngajar di Ciragi di Pebalen, lewatin orang pada jualan tuh kopi gitu ya, pada nenteng kopi jam 12 siang. Masya Allah, kesian orang-orang begitu, kesian saya. Ya kadang saya suka ngingetin, bukan berarti saya benci sama mereka, enggak, saya kesian diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kopi doang ya, murah nilainya, tapi nanti disiram dengan timah panas di akhirat. Ya karena nggak sabar, nggak puasa di bulan Ramadan. Hati-hati hadirin. Ya, tapi kita alhamdulillah sampai hari ini masih puasa. Dan berapa banyak saudara kita di malam hari bulan Ramadan, termasuk Masjid Istiqomah, alhamdulillah, masya Allah, udah ada peningkatan. Ya, udah ada kemajuan, alhamdulillah. Softnya pada maju, ya. Di mana-mana softnya pada maju hadirin. Dari belakang penuh dulu awal Ramadan, sekarang udah tinggal 5, ya, ntar besok tinggal 4, ntar tinggal 2, tinggal 1. Ya, tergantung imannya bagaimana. Kita mudah-mudahan enggak seperti itu. Ya, ayo jaga masjid kita, ramaikan terus sampai akhir Ramadan. Penuhin masjid kita, ya. Baik. Di sini pada pagi ini saya akan melanjutkan kajian yang kemarin. Kalau kemarin saya menyampaikan wasiat dari seorang ulama yang bernama Dhunnun al-Misri. Nah, sekarang saya akan membahas tentang wasiat dari seorang imam bernama Ja'far as-Shadiq. Ya. Ja'far as-Shadiq ini adalah jatuhnya anaknya cicit apa ya? Karena beliau nasabnya itu Imam Ja'far as-Shadiq Ibn al-Imam Muhammad al-Baqir Ibn al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Imam Husain Ibn al-Imam Ali bin Abi Talib Sibti binti Fatimah az-Zahra Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini anaknya Imam Muhammad al-Baqir. Ya, Imam Ja'far Shadiq anak Imam Muhammad al-Baqir. Muhammad al-Baqir ini anaknya Imam Ali Zainal Abidin.
Ya, Imam Ali Zainal Abidin anaknya Imam Husain. Nah, ya, jadi Imam Husain ini cucunya Rasulullah. Ya. Kemudian Imam Husain anaknya Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali nikah sama Sayyidah Fatimah, ya, anak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Imam Ali Zainal Abidin jatuhnya udah cicit, ini 2 kali anaknya cicit apa sebutannya? Kita nggak ada namanya ya. Ya. Ada. Di Betawi saya nggak tahu namanya tuh. Anaknya cicit aja apa? Ada lanjutannya. Ada kumpi apa? Canggah. Anaknya canggah? Cinggi. Kita enggak. Kadang di bahasa kita, bahasa Indonesia enggak selengkap ya, bahasa daerah Jawa itu ada nama-namanya tuh, ya. Jakarta enggak ada, ya. Pokoknya ini berarti anaknya canggah, anaknya canggah, ya. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq ini ahlul bait. Bahkan jangankan orang-orang ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang Syiah ini mengakui beliau sebagai imam mereka. Ya, Syiah yang mazhabnya Imamiyah, di antara imam yang diakui Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Baik. Di sini dikatakan wa an Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Diriwayatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan ini salah satu ulama dari kelompok tabi'in. Berarti Imam Sufyan ini enggak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajarnya sama para sahabat, gitu ya. Nah, termasuk sahabat ini yang diambil banyak dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya. Mereka belajar dari para sahabat, tidak termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi kelompoknya tabi'in. Dan ini termasuk orang-orang yang mulia karena Nabi kita mengatakan khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, ya. Sebaik-baiknya era, sebaik-baiknya masa itu masa saya, era saya, kata Nabi. Saya dan para sahabat saya. Ini ya masa keemasan Islam. Yang jadi panutan kita itu eranya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah era saya. Itu termasuk kelompok terbaik juga. Siapa itu? Tabi'in. Pengikutnya para sahabat, muridnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelah kelompok tabi'in. Disebut dengan tabi'in. Para pengikutnya para tabi'in. Ini yang dikatakan aslafunas salihun. Kelompok salaf 3 masa ini, 3 zaman, 3 abad. Abad zaman Nabi 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Jadi yang dikatakan salaf itu ya salafi bukan yang enggak mau maulid, bukan. Kan ada kelompok yang menyebut diri salafi, enggak mau maulidan, enggak mau tahlilan. Bukan itu salafi, bukan. Salafi itu 3 masa ini. Zaman Nabi dan para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bertanya kepada siapa? Qala, dia berkata, dakhaltu 'alal Imam Ja'far As-Shadiq. Saya pernah masuk sini maksudnya menemui Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Faqultu, maka saya bertanya, ya ibna Rasulillah, wahai anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa ya ibna Rasulillah, anak bukan berarti anak langsung. Anak ini maksudnya keturunan. Kayak kita disebut Bani Adam. Ya ibna Adam, hai anak Adam, bukan berarti kita anaknya Nabi Adam langsung, bukan. Kita masih keturunan Nabi Adam. Wahai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ausini. Jadi orang soleh itu datang ke orang alim, ke orang soleh lain, enggak minta apa-apa. Minta apa? Ausini, kasih saya wasiat. Kasih saya nasihat. Datang ke orang alim minta nasihat. Ya, bukan ngutang minjem duit, bukan, ya. Minta nasihat, kasih saya wasiat yang bisa jadi pegangan hidup saya, ya. Qala, berkata Imam Ja'far As-Shadiq, ya Sufyan, hai Sufyan, la muru'ata likadzubin, tidak ada etika, ya, yang tinggi buat siapa? Buat orang yang suka bohong. Orang yang suka bohong enggak ada etikanya. Ya. Jadi jangan suka bohong, hadirin. Mau menang bohong, mau sukses bohong, itu nggak ada etika tuh. Orang kalau udah nggak menjunjung etika dengan bohong, bagaimana urusan lainnya? Ya, bohong aja berani, bahaya nih hadirin. Saya sama anak saya nih, Arbi nih, ya, atau yang adik-adiknya, kalau dia bandel bohong, saya lebih marah.
Saya tahu dia bohong nih. Saya bilang, Arbi jangan bohong, Bi. Kamu mendingan bandel tapi jujur daripada bohong supaya nggak dilihat bandel. Mendingan bohong tapi jujur. Ya Bi, saya salah. Makanya aman tuh. Kalau sudah ngaku salah bisa kita nasehatin. Cuma kalau bohong merasa dirinya nggak ada salahnya. Dan kalau orang sudah bohong sekali, apa sih bohong itu? Al-ikhbar bi ghairi waqi'. Memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu bohong tuh. Ya. Bedanya orang beriman itu nggak bohong kata Nabi. Orang beriman tuh nggak suka bohong. Ya. Kalau udah bohong sekali, coba dah, nggak siapa aja, kita termasuk. Kalau udah bohong sekali, akan melahirkan kebohongan berikutnya. Dengan terpaksa itu nggak mau. Ya, contoh, Cing Lili misalnya. Cing Lili dia jangan Cing Lili nggak enak nih, Cing saya nih. Saya dah misalnya. Ya. Saya bohong misalnya sama istri saya misalnya doang. Ya. Pulang biasanya habis ngajar jam 10 udah di rumah, jam 1 belum pulang. Ya. Dia khawatir nelpon. Bang, lagi di mana, Bang? Ya. Masih di majelis. Kok malam banget? Bisa udah pulang? Oh, saya udah bohong tuh, padahal udah nggak di majelis, saya di warung kopi. Ya, ngobrol sama teman-teman. Iya nih banyak pertanyaan. Ya Allah, malam banget Bang. Sama siapa aja? Aduh, padahal saya ya sama orang lain ngomong lagi tuh sama si fulan. Padahal orangnya nggak ada. Bohong lagi. Ya. Oh, misalnya sama Cing Lili. Oh, ada Cing Lili situ. Ada nih sama saya nih. Yang belum dari majelis. Coba deh mau ngomong sama Cing Lili, orangnya nggak ada, bohong lagi kamar mandi, bohong lagi tuh, terus, ya ditutupi dengan kebohongan, karena awalnya udah bohong, ya makanya Nabi mengatakan, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar, yang hak walaupun itu pahit, ngomong jujur, ya orang kalau mau poligami nggak jujur, bohong mulu, ya Bang Hamim, kalau mau nambah jujur aja, ya, yang saya mau nambah nih, nambah apa Bang? Nasi mah gampang. Nambah bini, coba bohong. Kok lama banget? Ya ke pasar, padahal belok, gilir. Dari pagi sampai sore baru pulang Bang. Aduh motor rusak nih deh. Ya. Kan banyak gojek, duit kagak ada. Ada aja ngomongnya macam-macam. Sekali bohong akan bohong terus. Makanya jangan pernah kita bohong. Jujur aja udah. Ya, memang ada waktu-waktunya kita diperintahkan bahkan diwajibkan berbohong ada. Contoh, menyelamatkan nyawa orang yang dizalimi. Ada orang dizalimin pengen dibunuh, padahal kesalahannya nggak seberapa. Ya, nyolong sendal, ya dikejar-kejar, maling, ya kabur dia, bakar, maling sendal mau dibakar. Sendal berapa sih harganya? 100.000, mau dibakar, lari ke rumah kita. Pak Ustadz, Pak Kiai, tolongin Pak Kiai. Apa? Saya dikejar sama masa nih. Jamaah Istiqomah hajar saya. Emang apa? Saya nyolong sendal Pak Kiai. Terus saya mau dibakar. Tuh udah ada mau bensin. Mau dibakar hadirin. Masuk ke rumah kita. Kita umpetin. Masuk. Ya. Tapi lu gue bawa ke polisi ya. Ya nggak apa-apa Kiai. Yang penting gak dibakar. Ya. Orang datang. Kiai, lihat maling ke sini, kabur. Maling apaan? Sendal. Oh, ke sono tuh. Cepetan. Orang suruh pergi sana. Bohong tuh kita. Boleh bahkan wajib. Kalau kita jujur mati nih orang. Hati-hati. Ya kalau dia mati depan mata kita bisa nyelamatin dosa kita. Nggak apa tuh dalam kondisi seperti itu. Karena kesalahannya nggak berhak dibakar. Nggak ada tuh. Ya koruptor aja miliaran santai-santai aja. Ya di penjara masih bisa jalan-jalan. Ya ini yang begini mau dibakar. Sian. Pernah kemarin saya nerima itu. Video apa gambar ya. Jadi ada orang maling, ya, maling HP apa gitu, jambret, tangkap, lalu dipukulin sampai mati, ya. Begitu udah mati, polisi datang, ya, tiba-tiba HP-nya bunyi, ya, lalu diangkat sama polisi itu. Terdengar suara siapa? Anak kecil nanya, ayah, ibu nanya udah dapat duit belum? Kita lapar di rumah belum makan, ya Allah. Bisa jadi ini orang nyolong buat anak istrinya tuh. Emang nggak bener nyolong, tapi kita lihat dulu backgroundnya apa tuh orang. Kita alhamdulillah beras ada, minyak ada di rumah, duit di dompet ada walaupun kagak banyak.
nggak susah-susah banget dah. Banyak orang tuh yang nggak bisa makan anak bininya. Kita tetangganya nggak pernah peduli sama mereka. Saudara kita seagama tuh, sampai dia nyolong, mati cuma gara-gara pengen beli beras seliter doang. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum, ada hukumnya. Ya, jangan kita menganiaya orang tanpa tahu sebabnya apa. Ya, walaupun nggak dibenarkan nyuri itu, cuma backgroundnya kan beda-beda. Ya, kembali lagi sini. Jadi kadang kita boleh bahkan wajib bohong untuk menyelamatkan nyawa orang yang dizalimi. Atau mendamaikan orang yang sedang bertikai. Kita bohong nggak apa-apa. Ya, ribut Taufik sama Cing Lili. Ya, ribut sampai nggak tegur-teguran. Ya, sampai kalau sholat Sofi jauh-jauhan. Taufik sono, gini sono. Nggak mau lihat. Ya, salaman melengos, nggak mau. Kan ada orang begitu. Dia berantem ada yang begitu tuh. Satu masjid padahal, ya salaman ogah. Jadi pas giliran saman keliling, pura-pura nggak lihat, lewatin aja udah, lewatin gitu. Ya, aduh ini nggak bener nih. Kita mau akurin bagaimana biar akur nih. Jadi di masjid enak, bohong dah. Datang, ya, Bang Haji tuh. Datang, pik, ya, ini dibawain ayam geprek, ya dari siapa? Cing Lili. Bener. Dia lagi marah sama gua. Iya, tadi dia mau minta maaf kagak enak. Nitip geprek buat lu katanya. Maafin dia katanya. Oh gitu. Padahal bukan dari Cing Lili. Ya, dari Bang Haji tuh. Ya, datang lagi ke Cing Lili. Cing, nih. Apaan ini? Sop anen. Dari siapa? Taufik. Lah, Taufik lagi marah sama gua. Iya, sama diminta maaf sama Cing Lili. Cuma nggak enaknya ngomongnya. Nah, pas ketemu udah akur. Makasih ya, sama-sama makasih ya. Bayan lagi. Bohong enggak itu? Bohong, udah bohong modal lagi. Bukan cuma bohong doang. Keluar duit. Boleh bikin orang biar akur, nggak masalah. Ya, kemudian al-kidhib bainad darrat, berdusta di antara istri-istri untuk menyelamatkan pernikahan. Tapi ini jangan ditiru ya. Istri kita nggak bohong dalam poligaminya jujur. Punya bini 2, 3, ya 3 ada nih, ya. Apalagi duitnya orang kalau duitnya banyak 1 itu kan ya. Ayah itu namanya. Ya, bini 3 nih. Ya, setiap bini nanya, Bang, jujur Bang ya, iya apaan? Kalau masak enakan siapa? Saya, apa bini muda, apa bini yang ketiga? Kita tanya begitu. Padahal yang paling enak misalnya masakan yang bini muda nomor 3 misalnya paling enak, karena dia belajar masak misalnya. Tapi kalau kita jujur, waduh bisa berantem nih kita nih. Ya, kita bilang, wah enakan kamu deh, paling top dah masakannya dah. Bini 2 kurang garam. Bini 3, alah kagak bisa masak. Bohong, ya. Bini 2 pas lagi gilir nanya lagi, enakan siapa Bang masaknya? Oh kamu deh, paling enak udah. Nggak ada duanya. Bohong mulu gimana? Boleh. Karena kalau jujur berantem kita. Ya. Wah, bisa perang dunia kalau kita jujur tuh. Ya, kadang diperlukan dalam hal itu. Boleh, dibolehkan. Tapi selain itu jangan. Ya, jangan biasain bohong. Jujur-jujur aja di orang, ya, jujur aja. Jadi kalau orang jujur nggak punya orang nggak suka bohong, nggak punya etika. Walaupun jabatannya tinggi, walaupun hartanya banyak, tukang bohong, itu orang nggak beretika. La buru atalikadubin, nggak ada etikanya orang yang suka berdusta. Nah, ya, kita kalau ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang jujur itu lebih memuaskan. Hatta misalnya kalah jujur memuaskan, tapi menang bohong nggak ada nilainya itu. Semua yang dibangun dengan bohong, dengan dusta, maka belakangannya pasti bohong semua itu. Ya. Pokoknya kalau pilih saya, ya kalian akan bensin gratis, bensin gratis. Itu dari awal aja udah bohong gitu, ya. Udah bohong. Ntar ujung-ujungnya bohong semua itu. Program-programnya bohong semua. Nah, dari awal dibohongin udah mau, bohong aja terus. Ya, ntar juga nggak apa-apa. Dari awal udah bohong. Hati-hati hadirin. Kalau milih pemimpin jangan yang suka bohong, ya. Ini jadi kesenting ya, nggak apa-apa ya. Dikit, udah lewat juga, ya. Ini lagi nunggu putusan MK ini. Kemudian wala rohata li hasudin, dan tidak ada roha, rasa nyaman buat siapa? Buat orang yang suka dengki. Jangan jadi orang tuh dengki mulu. Apa sih hasud itu? Hasud itu nggak suka orang lain dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hasud. Ada orang lain punya mobil baru, kita yang panas dingin. Orang ajar, udah beli mobil lagi. Lah, mobil dia. Usaha dia usaha sendiri, nggak ngambil duit kita yang bete.
Ada orang punya bini cakep, kita yang ketar-ketir. Gak pantas banget tuh sama dia tuh. Lakinya biasa aja. Ngapa bini cakep banget? Padahal bini dia ada juga, tapi bini jelek emang. Ya, dia ketar-ketir. Kayak sama saya masih gantengan saya gitu. Ada orang hasut begitu. Apa aja yang dimiliki orang lain, nikmat dari Allah, dia nggak suka. Ini penyakit hati itu. Ya, hati-hati itu. Ya, bahkan ada lagi hikit. Hikit itu nggak senang nikmat orang lain Allah berikan pada orang tersebut, ya, nggak senang Allah memberikan nikmat pada orang lain dan berharap nikmatnya hilang dan pindah ke dia. Oh, ini lebih parah lagi. Kalau hasud itu cuma berharap hilang tuh nikmat. Bang Hamim punya rumah, mudah-mudahan rumahnya gempa bumi gitu doang tuh. Ya, beli motor baru, mudah-mudahan motor dimaling orang. Nah, itu namanya hasud, benci, ya apa dengki. Tapi ada lebih parah lagi, ada orang punya bini cakep, mudah-mudahan cerai, gua ambil bininya. Nah, itu hikit tuh. Itu penyakit lebih parah lagi tuh. Ya, jangan punya sifat hasud. Nikmat Allah itu udah Allah tentukan buat hambanya yang dia kehendaki. Ada saudara, ya Allah kasih kelebihan hartanya banyak, emang tulisan Allah begitu. Nggak usah ngiri sama saudara. Saya sekandung Ustaz, kenapa dia sukses banget? Ya mobil bisa 3, saya mau beli atau nyicil Ustaz. Ngerapi-rapi. Ya emang rezekinya begitu. Ada orang Allah kasih mungkin kelebihannya istrinya banyak. Kita bete juga. Udah 4 aja, saya baru 1 ini. Mau nambah nggak berani. Ya, ngiri sama orang. Ya, saya kadang suka dikompor-komporin sama jamaah. Ustaz Hafid, nggak mau nambah? Gitu deh kompor-komporin. Abang udah 2 tuh. Emang ngapa abang 2? Gitu. Ya, mungkin jatuh saya 1 kali saya bilang gitu. Nggak usah ngiri, nggak usah dengki. Ya, kalau dengki itu hati kita nggak bakal tenang tuh. Dia santai-santai aja yang dapat nikmat, kita sendiri yang kelabakan. Ngapain? Ya, mikirin nikmat orang. Ya, kita syukuri aja apa yang Allah berikan. Ya, nikmat yang Allah kasih, ente syukurin. Nanti Allah janji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah, Allah kasih apa? Syukurin aja. Makanya saya bilang sama istri kadang, dia suka lihat posting-postingan teman-temannya gitu ya. Kan dia dulu komunitasnya desainer baju syar'i. Teman-temannya brand-brandnya udah keren-keren sih, Sesa apalah nama-namanya tuh ya, saya nggak paham teman-teman dia tuh. Suka bikin fashion show, ya kadang fashion di luar negeri. Kalau liburan jalan ke Turki, ke Paris gitu. Lihat postingan-postingan teman dia. Bang, nih bang, sini lagi di Turki bang. Ya, bang, lagi Paris ya. Saya bilang, Dek, nggak usah lihat yang begitu dah, puyeng malah kita, gitu. Ya, kamu mau juga? Ya mau. Ya, kamu lakinya Ustadz, Dek, bilang gitu ya. Jangan samain, ya, jangan disamain. Lihat aja orang-orang yang di bawah kita tuh. Kalau urusan dunia, Nabi udah kasih aja pelajaran buat kita. Orang yang bahagia itu adalah orang yang dalam urusan dunia ngelihat ke bawah. Orang dalam urusan akhirat ngelihat ke atas tuh bakal bahagia tuh. Kalau kita urusan dunia ngelihat ke atas, saya kalau ngeliat Pak Jadam, puyeng saya. Aduh, Pak Jadam rumahnya banyak. Saya waktu pernah beli sayur ngejar jaju tuh. Di gang ini Ustaz Abu Serin, tahu-tahu gangnya rumah Pak Jadam. Saya tanya, ini masih Pak Jadam, ini Pak Jadam, ini Pak Jadam semua ini. Banyak amat. Saya atu aja belum, dari 3 ya. Belum tempat lain mungkin ada lagi, saya nggak tahu. Rezekinya Allah kasih begitu, alhamdulillah. Kita nggak usah ngeliat ke situ, puyeng malah kita. Lihat aja yang masih tinggal pinggir kali, yang kontrakan nggak bisa bayar, tuh kita lihat yang itu tuh. Jadi yang ada rasa syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk urusan dunia jangan pernah lihat ke atas. Kalau cuma sekedar untuk motivasi silahkan. Oh saya pengen kayak dia Ustaz, usaha ya bener nggak apa-apa dah. Jangan malah bikin kita gerundal sama Allah, ngeluh sama Allah, jangan. Ya Allah saya pengen kayak dia ya Allah, udah kaya, menyumbang, nah, saya pengen begitu tuh, nah, boleh tuh begitu. Nggak, kata Nabi, kita boleh hasud, boleh ngiri cuma sama 2 orang. Yang pertama rajulun atahullahul Quran, ya, fa'amila biha wa 'allama. Allah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang Allah kasih dia Al-Qur'an, hafal Quran, faham Quran, dia amalin, dia ajarkan, ngiri boleh tuh. Ya, kemarin dapat video di YouTube apa WA ya. Ada sekeluarga suami istri, anaknya berapa tuh? 4 apalah, perempuan 2, laki 2. Semuanya qori. Ya Allah, ngiri kita ngelihatnya. Masya Allah, bapaknya baca ayat ini, ntar anaknya terusin. Semuanya enak. Mana cakep-cakep, bininya cakep, mana nggak cakep. Wah itu anak-anak tuh. Udah cakep, ahli baca Quran. Tuh kita ngiri boleh tuh. Ya, pinter baca Quran, hafal Quran, ngamalin Al-Quran, ngajarin Al-Quran, itu ngiri boleh. Ya. Yang kedua, rajulun atahullahu malan.
Ya, orang laki-laki yang Allah kasih dia harta banyak, kaya, dan dia habiskan hartanya untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kaya begini kita ngiri boleh. Ya. Nggak boleh ngelihat masjid perlu apa. Ini kita lagi butuh karpet ini, tiba-tiba nyaut. Udah, yang lain nggak usah, saya semua. Oh. Ini orang kaya begini kita ngiri boleh tuh. Ini AC kayak kurang dingin nih. Kurang berapa? 3 apa 4? Saya beliin semua. Yang lain diem aja. Itu orang kaya kita ngiri boleh tuh. Ya, kalau cuma kaya doang, begitu nyumbang gocap, ya, padahal duitnya miliaran. Karpet berapa ini butuh masjid? Saya nyumbang cepet 100 juta pak? Enggak, 100 ribu. Duitnya miliaran 100 ribu. Itu orang kaya begitu nggak usah ngiri itu. Pelit namanya tuh. Ya, orang pelit jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia. Gak ada yang demen orang pelit. Ya, kalau orang kaya karom, dermawan, kita ngiri boleh. Saya pengen jadi orang kaya kayak dia nih. Nah, itu boleh tuh kayak begitu. Ya. Lu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ulama Mekah, ya, Allah udah meninggal dunia. Itu kalau santri datang ke pesantren dia kalau musim haji, saya waktu itu pergi haji, abang saya dari Yaman. Kalau tahu ada santri thalibul ilm datang ke tempat dia, kita kan kalau ke tempat habib, ke tempat kiai, kita ngamplopin guru kita namanya. Ya, kita kasih hadiah buat guru. Wajar dah itu. Ini enggak. Dia kalau ada santri, dia yang kasih duit. Dari mana? Rubat Tarif. Oh, Habib Hasan Syadri kasih duit, kasih kitab. Masya Allah. Itu ada berapa puluh santri kasih duit. Tuh, itu ulama kayak begitu, udah ulama, habib kaya, udah cukup ganteng lagi. Dunia akhirat itu orang. Ya, kita boleh tuh. Ya, kalau ngiri sama orang begitu boleh. Tapi kalau ngiri sama orang lain nggak usah. Di hati kita jangan punya sifat ngiri sama orang. Ya, malah yang bagus itu ketika kita punya saudara, punya teman, punya kenalan, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita ikut merasa senang. Wah, Bang Haji Fikri usahanya lancar, alhamdulillah. Seneng gua ada orang Betawi sukses gitu, ya. Saya punya kenalan Lala Aum, ya. Usahanya nggak cuma Aum doang, ayam. Dia bikin bakso, baksonya beranak lagi, bakso beranak namanya. Ya, dia bikin lagi jus. Dia bikin lagi plastik, toko plastik, toko kue kering. Bilang, lah banyak amat usaha lah, ya. Ya Ustaz doain biar lancar. Lancar insya Allah. Senang tuh. Ada orang Betawi, ya begitu tuh. Senang. Ya, biasanya begitu orang pendatang, semangat dagangnya. Betawi jarang. Ya, sukses lah mudah-mudahan lah. Senang harusnya kita. Ada jamaah kita sukses. Bahkan ada murid kita lebih sukses dari kita. Jangan ngiri, nggak ada tuh, ya. Murid kurang ajar. Gua cuma undangan di kampung dong, dia kemana-mana. Jangan ngiri, justru bangga. Tuh murid gua lihat tuh. Didikan gua tuh, langsung bangga tuh. Ya, jadi jangan punya rasa dengki di hati kita, karena dengki itu akan menggerogoti pahala yang kita kerjakan dari amal baik kita. Hati-hati hadirin, ya. Jadi nikmatin aja, syukurin nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nanti ditambahin sama Allah. Ya. Kemudian wala ikha'a limalulin, dan tidak ada persaudaraan bagi orang yang merasa bosan, yang gampang bosenan. Kalau pengen punya persaudaraan yang kuat, persahabatan yang kuat, jangan bosan ngadapin orang. Ya, orang ini kata Arab, an-nas ajnas. Manusia itu beda-beda tipenya. Kalau kita bosan ngadapin orang, kita nggak bakal punya temen. Ya, nggak mau toleransi. Gua ogah main sama dia, ngapa? Ya, ngomongnya banyak banget. Cari teman lain. Entar ada yang salah lagi tuh. Gua juga sama dia, ngapa? Tidur mulu, ada aja. Jadi yang namanya bergaul sama orang lain, kita harus bisa toleransi, jangan gampang bosan. Ya, ketika ada orang kurangnya dari segi ekonominya, kadang kalau kita berteman ada yang duitnya banyak, ada yang duitnya dikit. Giliran lagi jalan-jalan nggak pernah nyumbang dikit. Maklum ya orang susah namanya. Yang penting mah gabung aja udah. Ya, ente lebih dari segi apa? Oh saya tenaga aja deh Ustaz, kalau duit kagak punya duit Ustaz bayar. Bantu-bantu ngangkat barang boleh dah. Ya udah ente bagian ngangkat barang dah. Yang penting kita gabung gitu. Jangan orang susah lu, enggak usah main sama kita. Jangan. Orang kalau nggak bisa ngadapin watak orang lain gampang bosen, nggak akan ada saudaranya hadirin. Jangan orang lain, saudara kandung aja kalau kita nggak sabar-sabar, males kita ketemu. Ya. Lu jarang banget ngomong sama abang lo. Oh enggak. Ngapa? Marah mulu. Ya. Gue dimarah-marahin mulu. Sabar aja. Ya, bahkan orang kata para ulama, di antara ciri para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu tahammal adza minan nas. Bisa menahan ya
menahan payah, menahan berat menghadapi watak orang-orang. Ya, orangnya bagaimana juga dia senyum aja. Ya, kalau orang baik sama kita mah kita senyum enak. Cuma kalau orang sama kita dengki, hasut, jahat, galak sama kita, tapi kita bisa senyum. Nah, itu orang-orang diantara ciri-ciri kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan gampang bosan. Ya. Waktu di pondok kita dilatih tuh. Ya, saya bilang sama anak saya, berteman di pondok cari teman yang baik-baik. Ya, nggak orangnya beda-beda ngomongnya kasar-kasar misalnya. Sebagian teman ada yang kasar gitu. Ya jangan berteman sama itu, sekedar kenal aja. Jangan menjauh banget, kenal. Kita sama preman, sama orang tukang nongkrong jangan jauhin. Ya, kita kalau lagi pulang malam ada orang main gitar, ya kita berhenti pelan-pelan naik motor. Assalamualaikum bang. Pak Ustadz, kagak galak sama kita dia. Tampangnya serem-serem. Cuma karena kita nyampe baca salam duluan, hormat sama kita dia. Ya malam-malam bang, capek. Iya Pak Ustadz, Udah. Nggak kita marahin. Kalau ada apa-apa, dibantuin kita ntar tuh, bela kita. Ya, sama orang ngadepin orang jangan bosan. Yang tukang ya ngutang, ya, ini repot amat tukang ngutang nih. Paling males ya teman tukang ngutang. Ya biarin aja udah. Selama kita bisa nolong, tolongin. Kalau enggak, maaf nggak punya dah. Ya. Kalau ngadepin begitu, punya teman ngutang, kadang ada orang ngutang nggak bayar-bayar. Ada nggak nemuin orang begitu? Teman sendiri hadirin, bukan orang lain. Ya. Tapi kalau kita ingat utangnya dia mulu, nggak mau berteman lagi kita. Ya. Jadi dia udah ngutang sama kita, udah jatuh tempo kita ingetin. Iya Fit, ntar Fit ya. Iya Fit, ntar Fit ya. Iya dah. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali, bosan kita ngingetin. Ya ketemu dia, udah nggak usah bahas utang lagi dah. Sehat. Nanya-nanya ngobrol biasa. Tapi senyum utang sakit hati, nggak dibayar, udah biar aja. Ya, mungkin dia belum ada duitnya kali, gitu ya. Ya, husnudzon aja. Terus kalau kita meninggal gimana? Ya udah, ikhlasin aja udah. Maafin. Yang penting sama kita masih bisa berteman. Gitu. Ya, kalau udah gara-gara uang, biasanya sensitif tuh. Ya, akhirnya apa? Menjauh. Nggak mau tegur, ya, pura-pura nggak kenal. Gitu kadang. Ada orang gitu ya, mungkin dia susah, kita nggak tahu ya. Mungkin emang wataknya begitu. Ada orang ngutang, nggak gede sih, ya. Taruhlah 300.000 seminggu Ustadz ya, iya, ya. Seminggu datang, saya kira mau bayar utang, bawain tahu isi 1 box. Ustadz mohon maaf Ustadz belum ada duit, tahu dulu ya katanya nih, ada dikit nih, iya nggak apa-apa dah, gitu kan. Minggu depan ketemu, pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak ada masalah, sehat, oh iya udah, berarti dia bayarnya tahu kali itu, nggak apa-apa dah, ya 300.000 ganti tahu, biarin aja nggak apa-apa, ya. Kalau memang kita ada rezeki lebih, ya udah ikhlasin aja udah. Ya kalau kita kesel banget sama dia, yang ada hilang persaudaraan, hilang persahabatan. Jangan bosan ngadepin orang. Ya jangan gampang bosan ngadepin orang. Si itu orangnya bercandanya kelebihan, ya udah, ya dibilanginnya baik-baik. Yang atuh jarang ngomong, diem aja. Ya emang otaknya begitu. Ya kita hadapinnya baik-baik begitu. Ya jadi jangan gampang bosan menghadapi watak orang lain. Ya kalau kita gampang bosan, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kita nggak akan punya saudara. Ya, itu hadirin. Baik, kemudian wasiat berikutnya, wala su'dada li sayyi'il khuluq, dan tidak ada kehormatan, tidak ada kewibawaan buat siapa? Buat orang yang akhlaknya buruk. Hati-hati hadirin. Ini akhlak nih paling penting. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, banyak dari umatku masuk surga li husnil khuluq, karena akhlak yang baik. Bukan cuma ibadah doang hadirin. Antum ibadah, Senin Kamis nggak pernah tinggal, Qiyamul Lail nggak pernah tinggal, cuma lisannya nyakitin tetangga mulu, itu calon masuk neraka tuh. Kata Nabi begitu tuh. Ya, sahabat tanya, ya Rasulullah, dia ahli puasa, ahli bangun malam, cuma tetangganya nggak ada yang dekat sama dia, pasti merasa tersakiti dari lisannya. Kata Nabi, huwa min ahlin nar, ahli neraka tuh orang begitu. Jaga akhlak hadirin. Ya, kita Imam Syafi'i itu belajar akhlak puluhan tahun. Kadang orang cuma memperhatikan ilmu, cuma akhlaknya nggak ada. Ya, padahal di Tarim itu saya punya guru, Allah yarhamu, Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, pesan yang sering dia sampaikan, ta'adab ya waladi, ta'adab ya waladi. Jaga adab anakku, jaga adab. Adab itu lebih penting dibandingkan ilmu. Imam Syafi'i mengatakan, ij'al adabaka milhan waj'al ilmaka daqiqan. Jadikan adab kamu, akhlak kamu itu seperti tepung. Jadikan ij'al adabaka daqiqan waj'al ilmaka milhan. Jadikan adab kamu itu seperti tepung.
Kalau lagi kita bikin adonan roti, ya, banyakan tepung apa banyakan garamnya? Tepungnya dong. Kalau banyak garamnya jadi apaan itu? Ya, kata Imam Syafi'i, jadikan adab kamu itu seperti tepung dan jadikan ilmu itu seperti garam. Jadi bukan berarti Imam Syafi'i nyuruh kita nyari ilmu dikit, enggak. Biar kata ilmunya banyak, pinter, mungkin di kampung paling pinter, tapi usahakan adabnya lebih dari ilmu kita. Ya, jangan mentang-mentang pinter sama yang tua songong. Ada ustadz kampung pulang dari luar negeri S3, ya, lulusan Timur Tengah, doktor gelarnya, LCMA, ya, ketemu di masjid sama ustadz kampung udah lebih tua dari dia, suruh cium tangan sama dia. Cium tangan. Ya. Sekampung ente, sekampung belagu banget. Hadirin, jangan sombong jadi orang. Ya, wa fawqa kulli sama'in sama'un, di atas langit masih ada langit. Jangan sombong. Ya, dulu ada cerita Syekh Zamakhsyari. Syekh Zamakhsyari ini dijuluki Bahrul Ulum, lautan ilmu. Saking pinternya, ilmu cabang apa aja dia paham. Mau ngaji tafsir, ayo. Hadis, ayo. Usul, ayo. Fikih, ayo. Apa aja bisa. Orang ada yang begitu tuh. Ya, kalau alim itu pinter dalam satu jenis ilmu doang. Alim dalam fikih, alim dalam tafsir. Tapi kalau allamah, nah allamah lain tuh. Alim banget, apa aja bisa. Ya. Ini Imam Syekh Zamakhsyari ini dijuluki allamah, bahkan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Satu ketika, dan terkenal dengan kesolehannya, kewaliannya. Satu ketika lagi naik perahu di laut sama murid-muridnya. Di tengah perjalanan di laut, datang ombak besar, mengguncang perahu. Terombang-ambing di perahu. Murid-muridnya ketakutan. Kata muridnya, Tuan Guru, antum ini kan orang soleh, kalau doa pasti dikabul. Ya, tolong doa sama Allah biar ombaknya tenang. Kalau gini kita bisa tenggelam ini. Ngeri di lautan. Saya aja naik kapal feri nyebrang pulang kampung ke Jambi, ngeri gitu kalau lagi begini. Waduh, serem itu. Ya, karena ibu saya kan orang Jambi, kita ya antar pulau, lewatin Bakauheni, ya, Merak. Itu kalau lagi begini ombak ngeri kita. Gede banget, luas banget. Masalahnya saya nggak bisa berenang, itu masalahnya. Yang kok tenggelam kan susah saya. Kalau ada ban masih lumayan. Ya, makanya saya kalau disuruh milih kapal laut sama pesawat, mendingan pesawat dah. Jatuh geblek mati udah enak, ya kan? Nggak lama-lama. Kalau kapal laut tenggelam dulu, digigit hiu dulu, kacau dulu. Ya, ini Syekh Zamakhsyari nih. Ya, Syekh Zamakhsyari begitu lihat ombak besar gitu, murid-muridnya minta tolong doain biar tenang. Dengan beraninya dia berjalan ke pinggir ujung perahu. Apa istilah geladak apa ya? Pokoknya yang ujung perahu tuh kayak film-film apa dulu Titanic gitu. Ya, di ujung perahu dia diri, megang tongkatnya. Begitu ombak lagi naik, dipukul tuh ombak. Wah, dipukul pakai tongkatnya. Dan dia ngomong, "Ya Buhair, uskun, fa inna fawqakal bahr." Wih, bahasanya keren tuh. "Ya Buhair, laut kecil." Laut segede gitu. Laut kecil katanya. Laut kecil dibilang. Laut kecil, diam kamu. Di atas kamu ada laut gede. Karena dia dijuluki Bahrul Ulum, lautan ilmu. Itu laut yang ombaknya gede, dimarahin sama Syekh Zamakhsyari, diem. Enggak lama dimarahin sama laut besar. Wah, timbul rasa bangganya Syekh Zamakhsyari. Murid-muridnya apalagi, wah, tuan guru gua top, di baru nih, wali nih, gitu ya. Timbul rasa bangga. Allah ingin tegur Syekh Zamakhsyari. Apa yang terjadi setelah lautan tenang, keluar ikan kecil. Ikan kecil datang menghampiri perahunya dan berbicara dengan bahasa manusia. Luar biasa. Ya. Katanya, "Wahai Tuan Syekh Zamakhsyari." Kaget juga sih Zamakhsyari, ada ikan ngomong. "Ya, ada apa?" Katanya, "Ente yang disebut sama orang-orang Bahrul Ulum, lautan ilmu." "Iya," kata Syekh Zamakhsyari. "Saya dijuluki lautan ilmu karena saya banyak menguasai cabang ilmu." Masya Allah, ya. Baik, kalau emang antum lautan ilmu seperti orang-orang bilang, saya ingin ngasih pertanyaan. Kalau antum bisa jawab, saya akui antum Bahrul Ulum. Ayo, nanya apa? Mau di bidang apa nanya? Tanya aja. Syekh Zamakhsyari dengan PD-nya. Ya karena orang pinter, wajar, pinter PD wajar. Yang aneh itu orang bego PD kan lucu ya. Enggak bisa apa-apa PD. Ini kalau pinter PD wajar, emang dia menguasai bidang ilmu. Ya. Pertanyaannya di luar nalarnya Syekh Zamakhsyari. Apa pertanyaannya? Syekh Zamakhsyari, saya mau nanya. Berapa jumlah uban yang ada di jenggot antum?
Coba tuh. Bukan hanya fikih, bukan hanya tafsir, hadis. Jumlah uban yang ada di jenggot antum. Kan udah ubanan. Ada berapa jumlah uban di jenggot antum? Jangan di pala, di jenggot aja dikitan. Saya kaget sama pertanyaannya. Wah, kata dia, kalau masalah uban jumlahnya saya kagak tahu. Yang lain aja yang lain. Kata Ikan, jumlah uban di badan sendiri aja nggak ngerti. Apalagi yang lain saya tanya. Jangan merasa hebat Syekh Masari. Diam Syekh Masari. Istighfar sama Allah. Astagfirullah. Tuh lihat tuh. Kadang kita merasa pinter. Begitu dapat soal yang remeh-temeh kayak gitu. Soal apa katanya bahasanya Profesor Mahfud? Soal apa namanya? Waktu lagi debat tuh. Ini mah receh. Ini mah pertanyaan receh. Ya. Pertanyaan receh aja kadang nggak bisa jawab kita. Ya, masalah jumlah uban di jenggot kita, di rambut kita, emang pernah ngitung kita? Nggak pernah tahu hadirin. Itu di badan kita sendiri kita nggak tahu. Terus merasa pinter, merasa hebat gitu. Ya Allah. Sadar Syekh Masari. Akhirnya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ya, jangan pernah kita ya memiliki su'ul khuluq, akhlak yang tidak baik. Merasa lebih hebat, ya merasa lebih mampu, menganggap orang kecil semua. Ah, ente masih apa ente? Recehan ente, recehan. Orang yang anggap recehan. Ya, siapa ente? Jadi kita jangan meremehkan orang. Usahakan itu ya sama siapa aja berakhlak dengan baik. Jaga akhlak. Bagaimana akhlak di kitab-kitab adab itu diajarkan bagaimana akhlak sama orang tua. Ya, bagaimana akhlak sama guru. Bahkan gak cuma sama guru, bagaimana kalau ketemu keluarganya guru. Itu diajarin akhlak itu. Adab. Di pondok-pondok Jawa, saya waktu di Langitan, waktu lagi main ke Sidogiri, itu kalau kiai lewat, kiai masih jauh bang, masih di jalan Raja Sono. Mobilnya masuk gang, kita diem. Saya waktu lagi ke Sidogiri, liburan saya main rumah pondok teman saya. Ya, itu mungkin jalan raya ya 2 kali gang itu sono, seberang sono dah. Kita lagi jalan nih, tiba-tiba santri semua, santrinya ada 12.000. Itu santri lagi jalan, diam semua, saya kaget. Oh diam semua nih, saya bilang ada apa nih? Ono yai, apa lewat? Ada kiai mau lewat. Nang di, ngarep. Mana mobilnya? Belum lihat mobilnya. Cuma udah ketahuan di sono, diam semua. Masya Allah. Begitu lewat, baru jalan. La haula wala quwwata. Adab sama guru. Ya, adab sama guru begitu. Jaga adab hadirin. Sama orang tua, jangan mentang-mentang kita lebih sukses dari orang tua, enggak merhatiin orang tua. Enggak sopan sama orang tua. Hati-hati, kita bisa sukses gara-gara guru kita, gara-gara orang tua kita. Setinggi apapun kita, muliakan mereka. Ya, adab sama orang yang lebih tua, ada adabnya. Ya, adab. Termasuk salaman, cium tangan, adab sama yang lebih tua tuh. Ya. Jadi jangan sampai kita ilmunya banyak, adabnya kurang, akhlaknya jelek. Percuma hadirin. Orang bakal lihat ya adab seseorang dibandingkan ilmunya. Kata para pepatah Arab dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan ya kondisi seseorang itu lebih fasih dibandingkan ucapan seseorang. Kalau orang akhlaknya baik, kelakuannya benar, disenengin sama masyarakat, itu dia belum ngomong aja orang udah seneng. Ada si fulan. Walaupun bukan kiai, bukan ustaz, cuma akhlaknya bagus. Kalau dia datang kita seneng. Ada ente seru nih, enak nih, ada ente nih. Ada orang begitu tuh, akhlaknya bagus, di mana ya disukain. Tapi orang kalau akhlaknya jelek, biar kata ilmunya banyak, orang nggak bakal demen. Ya, orang ada misalnya orang alim, cuma sama orang lain nyakitin mulu, ngatain mulu, ngomongin mulu. Begitu ngumpul, ada dia, pulang. Orang nggak demen. Ya, akhlaknya jelek. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu yang terpenting selain ilmu penting, tapi adab mengalahkan ilmu. Dahulukan adab kita, jaga akhlak kita kepada siapapun, karena banyak orang masuk surga kata Nabi karena akhlaknya yang baik. Ya, biarlah kita meninggal dunia dikenang dengan akhlak kita. Ya, saya almarhumah ibu saya itu waktu meninggal dunia, karena temannya kan ibu pengajian. Setiap datang itu saya nangis tuh ya. Ibu saya dekat sama ibu saya. Semua bilang paling, udah Slafid, jangan sedih. Mama mau orang baik, ajar banget, ngomongnya enak, halus. Itu saya kata dari orang-orang tuh begitu. Ya, ketika meninggal dunia orang sedih karena ada orang baik meninggal dunia. Jangan sampai kita meninggal dunia orang senang. Untung dia mati, ya. Kampung kita udah tenang dah, nggak ada dia lagi dah, ya. Selama ada dia ribet kita dipalakin mulu, ngomongin mulu, ada aja masalahnya, ya. Tapi usahakan ketika meninggal dunia orang mengenang kebaikan kita, mengenang akhlak kita, mengenang ya tingkah laku kita yang baik, yang dirindui sama mereka.
Ini yang kita usahakan supaya kita bisa sukses, selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, ini pesan Imam Ja'far Shadiq ya. Yang pertama, kalau pengen punya etika jangan suka bohong. Ya. Yang kedua, kalau pengen nyaman hidup jangan dengki, jangan ngiri sama orang lain. Yang ketiga, pengen punya teman, pengen punya saudara, jangan malas ngadepin watak orang lain. Ya. Yang kelima, pengen wibawa, pengen kehormatan, jangan punya akhlak yang jelek. Orang yang akhlaknya mulia dimuliakan di mana aja. Ya, ayo berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Insyaallah ya, bulan Ramadan momen yang bagus untuk kita memperbaiki diri. Ayo muhasabah diri hadirin. Ya, ini udah lewat dari setengah nih. Udah hari ke-17. Coba ayo fokuskan diri kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di wasiatnya Imam Zunnun dikatakan yang memperbaiki hubungan kepada Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ayo fokus ibadah. Udah sampai mana Quran kita? Udah sebanyak apa qiyamul lail kita? Udah bagaimana puasa kita, udah baik belum? Udah bersih belum? Ya, masing-masing semua introspeksi karena semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa nyari bantuan orang lain. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia ya, amal kita udah banyak, orang lain sedih ya ketika kita meninggal karena kehilangan orang yang baik. Imam Syafi'i mengatakan, ketika Anda lahir ke dunia, semua orang tersenyum bahagia. Ibu kita senang, bapak kita senang, kakek, nenek, abang, ya, mbok kita senang. Semua tersenyum bahagia, ente nangis sendirian. Ya, usahakan kata Imam Syafi'i dengan sungguh-sungguh, ketika kamu meninggal dunia, kamu tersenyum bahagia. Orang lain semuanya nangis ditinggal sama kamu. Dengan apa orang lain bisa menangis kalau kita tinggalin? Karena kehilangan orang baik ya yang dia kenal. Usahakan ketika meninggal dunia kita dikenang sebagai orang yang baik, yang ngasih manfaat buat orang banyak, yang bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain, sehingga kita selamat di dunia, selamat sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعيده علينا وعلى المسلمين سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته